Kita share screen ya. Produk. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran Bu. Kedengaran Ibu. Oke, sip. Matematika bisnis MM. Derivatif. Oke. Ada ya, tahu kan kalian derivatif itu apa? Itu dulu deh. Turunan. Turunan. Udah belajar belum? Dari SMA udah ya? Udah, Bu. Ibu di SMA. Ibu waktu SMA. Iya. Oke, masuk. Ki. Ini udah dibeliin gorengan dan makanan buat kamu. Duduk aja situ, saya ngajar dulu ya. Kita semua lagi Zoom ya. Tuh. Ini saya udah beliin Thai. Nah. Ini buat kamu. Waduh, ini yang pertama, Bu. Enggak. Nih. Tuh. Ya Allah sih, Pak Gari juga kayaknya repotin ini, Pak. Kita kan sama-sama lagi bekerja. Oke, sorry ya, asisten saya datang. Bekerja dia nginput hasil penelitian tadi. Oke, kita lihat di sini ya, nanti apa aplikasinya terhadap ekonomi, yaitu ke MR, MC, marginal profit, dan marginal productivity. Kalau MR, MC, udah tahu cara ngitungnya? MR sama MC tahu nggak cara ngitungnya? Belum? Oke deh, saya udah, tapi masih agak pusing gitu, Bu. Oh, agak pusing, oke. Kalau nggak ngerti, bilang aja jujur ya. Jangan iya tapi zong, ya. Iya, tapi nanti hasil ujiannya zong. Jadi iya, Bu. lebih baik dari sekarang ngomong nggak ngertinya, pas lagi kuliah, nah, biar bisa diulang. Oke ya. Oke, Bu. Kalau bertanya, sesat di ujian. Apa itu? Oh, sisa tepung. Oke. Oke ya. Ini contoh diferensial ya, turunan ya. Sebenarnya kalau turunan, kalau di sini kan Pak Presiden bilangnya apa? Increment X di simbolnya delta. Selisih ya. Tapi bisa juga kalau dalam fungsi itu diturunkan. Jadi ini kita belajar apa sih? Sebenarnya kalau diferensial kalkulus itu mempelajari perubahan yang terjadi dalam kuantitas ketika terjadi perubahan terhadap kuantitas lainnya. Anda udah belajar TPP, MPP, APP kan di Ekum? Kalau mau Ekum, udah baca belum Ekum? Iya Ibu, MPP udah. Iya. MPP itu sebenarnya marginal. Ya, selisih dari output akibat dari selisih input kan? Nah, perubahan dari output akibat dari tambahan satu satuan input variabel. Nah, itu ya. Itu contohnya. Di sini makanya ketika ditanya increment X, simbolnya delta X. Oke, contoh. Jika penjualan premium dari SPBU tergantung dari harganya. Jadi, Q-nya itu tergantung dari P, maka Q sama dengan 500 dikali 150 min P, itu fungsinya ya. Cari increment-nya dalam volume penjualan terhadap kenaikan harga. Harganya berubah dari 7490 jadi 7500. Artinya Q-nya berubah kan? Jadi kalau ditanya increment P berarti artinya deltanya ya. Sebelum sama sesudah. Nah, sesudahnya itu P2 7500, sebelumnya P1. Jadi delta P sama dengan P2 min P1. Dapat hasilnya 10. Nah, kalau kita masukkan nilai P-nya, kan yang berubah P-nya ya.
Karena P-nya berubah, maka Q-nya berubah. Kita masukkan P1 dapat Q1. Masukkan P2 7.500 dapat Q2. Jadi increment untuk P 10, increment untuk Q adalah 5.000, minus 5.000. Karena ternyata setelah harganya naik, maka jumlahnya akan, yang diminta akan Kurang. Turun. Turun, Bu. P naik, Q turun. Ya. Pertama harganya 7490, 15.000 Q-nya. Ketika Q-nya P-nya naik 7.500, Q-nya jadi 10.000. Ada selisih 10.000 kurangi 15.000, itulah increment dalam volume penjualan, minus 5.000, artinya turun sebanyak 5.000 liter gitu, dengan kenaikan kenaikannya berapa? 10 rupiah itu. Oke, ngerti ya? Ngerti gak ini? Ngerti, Bu. Oke. Ya, Bu, ngerti. Sip. Kalau ini Y sama dengan X kuadrat. Cari perubahan delta Y kalau X sama dengan 1 dan X sama dengan 0,2. Ya berarti sama aja kita masukkan ke situ ya. Nanti selisihnya berapa delta Y-nya? Dapat 0,44. Dimasukkan angkanya tuh, X-nya berubah ya. Nah, jika X sama dengan 1 dan delta X sama dengan 0,2. Jadi yang pertama diketahuinya X, yang kedua deltanya. Jadi beda ya. Delta itu increment-nya. Oke, jangan terbalik ya. Berarti kalau misalnya 1, delta X-nya 0,2, berarti X2-nya berapa? 1, ini harusnya 1,02 nih. Ini, ya kan? Oh iya, 0,2 tambah 1 jadi 1,2. Ini kok 1,22 ya? Maksudnya 1,2 nih. Paham nggak maksudnya nih? Kalau X1-nya 1, udah gitu, deltanya 0,2. Berarti X2-nya berapa? 1,2. 1 ditambah delta kan? Delta, Jadi iya, 1 Bu. Iya, Bu. tambah 0,2. Jadi 1,2. 1,2 gitu ya. Iya, Bu. Jadi jangan bingung 1,2 dapat dari mana ini ujuk-ujuk. Sebenarnya nggak ujuk-ujuk. Selisihnya itu ditambahkan dengan X1. Gitu ya. Oke. Jadi delta Y-nya itu X1-nya 1 masukin, yang itu untuk Y1. Untuk Y2-nya berarti X-nya dimasukkan, X tambah delta X. Jadi X1 tambah 0,2. Jadi Y2-nya itu untuk fungsinya X-nya diganti dengan 1,2. Nah, dapat selisihnya 1,44 min 1. Ya, dapat 0,44 gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Nanti yang nggak ngerti kalau malu nanya sama saya, tanya sama temennya yang menjawab ngerti tadi ya. Oke. Jadi kalau dalam zaman now ini zamannya kolaborasi ya, nah, bukan saing-saingan. Jadi Anda kalau ngajarin temennya, Anda juga dapat pahala 1. Yang kedua, Anda makin pinter. Saya jamin itu. Nah, yang nanya juga jadi makin bisa, makin pinter juga daripada sebelumnya. Gitu. Jangan, gue nggak mau ngajarin dia, nanti nilai gue jadinya jelek gitu. Nggak akan atau nilai dia jadi bagus. Ya enggak, jangan begitu mikirnya. Justru kalau di sini kan di kuliahan tuh selang ya. Nilai A itu berarti lebih dari 75. 76 aja udah A, nggak harus 100 gitu loh. Nah, ya. Iya, Bu. Beda Betul. dengan SMA dulu. Kalau mau ranking 1 misalnya nilainya harus 100 semua atau 90-an semua. Kalau di kuliah nggak gitu ya. Nah, jadi Anda nggak usah lah pelit-pelit. Tapi kalau pelit saat ujian itu hukumnya wajib ya. Lulu gua kalau itu ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu lulu gua. Pokoknya Anda ketika ujian jangan nanya-nanya. Kalau belum ujian silahkan diskusi. Belajar kelompok sangat saya sarankan. Nah, ini di sini ada contoh lagi average rate of change ya. Contohnya pupuk kandangnya keton dengan fungsi biaya C sama dengan 20.000 ditambah 40 Ki. Penerimaannya R sama dengan ya, C itu cost R revenue. Produksinya 3.100 ton per bulan,
dan akan dinaikkan jadi 3.200. Oke. Hitung increment di dalam cost, revenue, dan profit. Cari average rate of change. Oke, dari profit setiap tambahan yang diproduksi. Solusi nilai awal 3.100. Lalu yang keduanya, Ki ditambah delta Ki jadi 3.200. Jadi delta Ki-nya berapa? 100. 100. Jadi yang pertama C dikalikan Ki tambah delta Ki, berarti ini anggap aja Ki 2 ya, 3.200 kan? Dikurangi C Ki aja yang nggak ada deltanya, 3.100 yang sebelum. Jadi artinya delta C itu cost sesudah Ki-nya naik, dikurangi cost sebelum Ki-nya naik. Jadi Ki yang sebelumnya 3.100. Masukkan ke fungsi, dapat delta C berarti 4.000. Selisihnya. Artinya ada kenaikan ya di sini ya. Kenaikan biaya karena Ki-nya meningkat ya. Ingat, kalau biaya itu memang dipengaruhi oleh quantity ya. Ketika Ki-nya naik, kalau biaya variabel ya cost-nya juga akan naik ya. Waduh, ada yang lagi ngedengerin lagu. Kalau Ki-nya tetap berapapun cost-nya, kalau cost-nya tetap berapapun Ki-nya, kebalik. Itu adalah biaya tetap ya, tidak terpengaruh jumlah output. Lalu delta R-nya ya berarti R2 min R1, gampangnya gitulah ya. R2 apa Bu? R2 itu ketika Ki-nya Ki2 3.200 dikurangi R ketika Ki-nya 3.100. Dapat selisihnya 3.700. Ternyata dengan naiknya produksi ada peningkatan cost sebesar 4.000, peningkatan revenue 3.700. Jadi kalau ditanya keuntungannya, selisih keuntungan. Keuntungan itu apa? Keuntungan kan TR min TC ya. Nah, TR min TC dimasukkan Ki-nya. Ketika Ki-nya 3.200, yang sesudah dikurangi yang sebelum. Ternyata minus 300, artinya apa? Artinya Rugi. rugi. Ternyata dengan kamu menaikkan produksi, biayanya nambah, tapi penerimaannya berkurang 300. Jadinya selisihnya tuh minus. Artinya, kalau dalam fungsi produksi ini daerah mana kira-kira? Ketika kita menambah output, tapi hasilnya malah minus profitnya. Enggak menguntungkan ini. Daerah 3 ya. Ya kan? Elastisitasnya aja negatif, ya enggak? Nah, jadi keuntungannya malah turun. Ternyata ini maksudnya ya. Sebesar 300. Nah, jadi justru ketika kita menaikkan produksi malah mengurangi keuntungan kita. Gitu ya. Oke. Ini udah pasti rugi. Oh, belum tentu sebenarnya. Dalam arti dia turun aja. Kalau rugi kan berarti Pi-nya yang 300 ya tadi saya ralat. Ini delta Pi yang minus. Jadi ini tuh maksudnya profit kita turun sebanyak itu 300. Kalau Pi-nya yang udah minus, barulah dia. Di sini Pi-nya Pi1, Pi2 minus enggak ya? Pi1 enggak minus, Pi2 enggak, artinya masih untung. Cuman keuntungannya berkurang gitu ya. Oke. Ngerti ya? Lalu keuntungan menurun 300, rata-rata perubahan keuntungannya bagaimana? Delta Pi dibagi delta Ki, minus 3 berarti. Jadi setiap tambahan output, keuntungan kamu nurun 3, gitulah intinya. Ya. Ngerti gak? Iya, Bu. Oke, bagus. Lanjut. Ibu, aku Ibu-ibu. mau nanya. Iya. Yang tadi yang
delta R itu salah nulis atau gimana ya, Bu? Yang mana nih? Ini Yang halaman 6. Yang atasnya, Bu. halaman 6. Ini. Itu ya, harusnya R Q plus delta Q, Bu. Yang mananya sih? Ini yang delta Harusnya R. tuh, Ini kan, ini ada yang baris keberapa? 1, 2, 3. baris pertama, Bu. Oke. Sama Itu C, Bu. itu harusnya R kan, Bu, yang C. Ah, iya ini terbalik. Betul. Harusnya ini R. R, iya, Bu. Betul. Ini R sama R ya. Mungkin itu kopi dari atas lupa diganti ya. Terima kasih sudah mengoreksi, berarti tidak mengantuk ya. Betul. Jadi ini kalau C lagi, kalau ini R lagi ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Nanti diganti sendiri aja ya. Di itu. Bisa sebenarnya ini di apa namanya? Nanti saya bilang parasidin deh, coba saya tandain dulu. Nah, itu ya. Oke, ya, aku jadi ketandain semua. Oke. Sih. Oh, enggak, Pak. Ini kalau sambil charge ngomongnya, Pak. Iya, yang jelek tadi. Itunya ditarik aja. Atau reketingnya di sini aja, di sini. Oh iya, Pak. Di sini aja. Itunya Apa sih? mejanya angkat aja di sini. Nggak apa-apa. Plus. Oke. Mejanya angkatin aja. Berikutnya yang ini ya. Contohnya, oke. Turunan udah tahu ya. Angkat di. Misalnya AX pangkat N. Berarti Gorengannya mana lagi? Ini, Pak. I aksen sama dengan A dikali N, X N min 1 ya. Oh, ini ada. Iya, Bu. Iya, Ibu. Itu udah waktu SMA ya. Saya udah sering deh. Oke. Kita lihat di sini. Contoh-contohnya udah. Lalu marginal. MR berarti turunan dari TR. MC turunan dari TC. Marginal profit berarti MP ya. Nah, diturunkan itu P aksen. Nah, biasanya sih ini kalau dia maksimum P max jadi P aksen sama dengan 0 gitu. Nah, di sini ada MPP. Udah kamu duduk ke situ aja. Bantalnya geserin tuh nyender ke sofa. MPP itu apa? Marginal physical product. Merupakan turunan dari kumaha ini ekumnya. Turunan dari apa? Saya bilang pada hari ini. MPP turunan dari oh my god. Ketahui Bu, lupa. Kumaha turunan dari TPP. Iya, TPP, Bu. Turunan dari Q, dari Y, itu turunan dari output ya. TPP kan total produk. Iya, Bu, total produk. Betul ya. Contoh soal revenue MR sama dengan, ini kan 10 Q tambah 0,01 Q kuadrat. Jadi MR-nya gimana? Ya diturunkan aja TR terhadap Q-nya ya. Nah, jadi 10 Q turunannya 10, 0,01 Q kuadrat berarti 2 dikali minus 0,01 Q, pangkatnya 2 min 1 gitu ya. Nah, masukin, Q-nya 200. Jadi kalau nuruninnya salah, masukinnya jadi salah nanti. Dapat angkanya 6. Artinya kenaikan penjualan 200 akan memberikan kenaikan pada MR ya. Pada TR ya, jadi MR 6. MPP, Q sama dengan 25L dikurangi 0,5 L kuadrat. Q-nya jumlah produksi, L-nya jumlah input. Tentukan MPPL dan evaluasi ketika L-nya 10. Berarti MPPL diturunkan. 25L turunannya apa? 25. 25, Bu. 0,5 L kuadrat turunannya? 1, Bu. 50L.
1 L. Kok 50 L sih? 1L. 1L. Satu, Bu, satu. Kan 0,5 kali 2, 1 L. Iya, 1L. Pangkatnya 2 min 1 ya, jadi dihilangin. Kalau L-nya 10, jadi 25 dikurang 10, jadi 15. Jadi input L akan memberikan tambahan produksi sebesar, jadi kalau kita nambah input sebesar 10 di sini ya, akan memberikan kenaikan tambahan produksi 15. Oke, marginal cost, MC. MC itu apa? MC itu turunan dari TC, Bu. TC. TC. MR turunan dari TR ya. TR, iya, Bu. Bu. MC itu kan namanya cost. Ingat, kalau namanya biaya maunya kita rendah apa tinggi? Tinggi. Ya, ngaco. Masa biaya Rendah, modal Bu. Rendah, Bu. Rendah, rendah, rendah. Rendah, Bu, rendah, rendah. rendah? Mohon maaf, Bu. Kebalik, Bu. Ya, dimaafkan. Kalau biaya maunya rendah, makanya bentuknya kurva-kurva biaya itu kayak lembah ya. Nah, kalau revenue sama production kita kan maunya tinggi, makanya bentuknya kayak gunung. Itu udah ya. Nah, titik ekstrim itu misalnya ketika suatu fungsi bentuknya minimum, paling bawah tuh nih, minimum ya nih. Ini minimum namanya. Ini maksimum ya. Makanya MC itu minimum, bukan MC maksimum. Tapi kalau production itu maksimum, optimum ya. Maksimum itu di atas jadinya. Makanya TPP max, MPP max, APP max. Kalau MC min, AVC min, TVC min, ya AVC min, ATC min ya kan? Itu minus, bukan minus, minimum maksudnya. Ya, kita maunya biaya paling kecil, kalau penerimaan paling besar tentunya. Produksi juga tinggi maunya. Nah, makanya di sini ketika dia mencapai titik ekstrimnya, minimum atau maksimum, turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, itu nanti kita masuk ke bab optimization ya, makanya nyambung dengan bab ini. Sama itu juga menurunkan. Nah, turunannya harus bisa dulu. Nah, ketika di sini 0,01 Ki pangkat 3 diturunkan, berarti 0,01 kali 3 Ki pangkatnya 3 min 1 gitu ya. Nih. Sebenarnya harusnya saya udah nggak ngajarin lagi caranya, tapi kita masukkan ini ke prinsip ekonomi. Karena secara matematis ini udah diajarkan ketika dulu waktu Anda sekolah sama guru matematik ya. Nah, jadi harus udah bisa nih. Kalau nggak bisa, wassalam. Yang belum bisa belajar. Oke. Jadi kalau teman kamu udah nyampe Amerika, kamu jangan masih di Bandung aja gitu. Ya. Agak lari sedikit nih. Materi kita cukup banyak. Jadi kalau dilihat di sini, Ki-nya berapa? Antara 0 sampai 200. Nah, kita masukkan aja. Contohnya dia kenaikannya 25. Berapa MC-nya gitu. Baru kita gambar. Ini kita random ya. Saya maunya per 10 ya boleh aja. Berarti ininya titiknya makin banyak. 0, 10, 20 sampai 200 makin banyak titiknya. Sama dengan yang marginal revenue ya, bentuknya begini dia. Ketika di sini marginal revenue-nya maksimum, titik maksimum, elastisitasnya berapa nih kira-kira? Nanti ini ada hubungannya ya sama elastisitas, sama TR ada. Nanti kita belajarlah di Ekman ya. Lalu menghitung derivatif itu ada 3 di sini ya, product rules, quotient rule, dan chain rule. Kalau product rule ini, UX dan VX adalah 2 fungsi diferensiabel. Maka, U dV per dx tambah V du per dx. Di mana U kali V aksen sama dengan U V aksen tambah V U aksen ya. Product rules. Kalau quotient rule, ketika UX, VX adalah 2 fungsi, maka U per V aksen sama dengan, ini udah juga waktu SMA ya, VU aksen min UV aksen dibagi V kuadrat ya. Kalau chain rule, misalnya Y sama dengan fungsi dari U. U sama dengan fungsi dari GX. Jadi nuruninnya 2 kali. dy per dx-nya berarti turunkan dulu dy terhadap du, dikali du terhadap dx. Contohnya, U sama dengan 5x kuadrat min 3x.
U aksennya kan 10X min 3 ya. V-nya 2X pangkat 3 ditambah 8X tambah 7. Nah, dihitung berarti U kali V aksen. Tinggal dihitung aja, masukkan nama kamu tuh ya. Dapat angkanya. Ini sebenarnya harusnya pas latihan ya. Dibaca-baca lagi aja ini nanti. Ini matematik banget soalnya ya, kalau ini ya. Nah, nanti kita masuknya di aplikasi ekonominya. Seperti apa, gitu. Lalu kalau di sini ditanyanya U per V, ya tinggal masukin aja ke rumus. Yang terakhir chain rule. Y sama dengan U pangkat 5, di mana U merupakan fungsi dari X kuadrat tambah 1. Artinya kamu turunkan dulu itu U, berarti 5U pangkat 4. Baru U-nya diturunin. U-nya adalah 2X. Berarti 5U pangkat 4 dikali 2X. U-nya berapa? Masukkan nama kamu. X kuadrat tambah 1 pangkat 4 kali 2X. Jadi hasilnya 10X dikali X kuadrat tambah 1 pangkat 4. Gitu ya. Jadi U-nya itu digantikan ini nanti, disubstitut. Tapi dihitung juga. Oke. Kita bahas soalnya ya. Soalnya mana? Soal derivatif. Oke. Perusahaan agribisnis, kamu kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Oke, saya copy aja deh. Ini mah gampang banget ya. Increment cost, increment Iya revenue. Bu, ada di contoh. Jadi Iya nggak usah Ibu, saya tinggal bahas. ganti aja. Kalau yang gampang nggak saya bahas ya. Ada di contoh, tinggal diganti angka doang. Kalau begitu Baik, kan Ibu. Anda meniru ini mah ya. Angkanya aja diganti. Ujian kayak gitu sebenarnya. Angkanya dirubah, caranya sama gitu. Cuman yang bikin mahasiswa salah apa? Caranya lupa, kagak diingat. Jadi salah ya. Terus ini fungsi marginal cost, udah juga ini gampang. Nomor 3. Nah ini MPPX. Ini perlu rada-rada berpikir ini. Ini mau dibahas nomor 3 aja ya. Nomor 4 juga sebenarnya ada ya. Marginal profit gimana? Dimasukkan kan? Masukin ke, ini pakainya demand nama biaya. Ngerti nggak kalau pakai demand? Nah, saya jelasin. Bingung Bu itu nomor Ya, 4. 4 bingung. Sebenarnya soalnya dimodifikasi itu. Oke. Kita ini dulu. Buka whiteboard. Nomor 4 yang agak bingung katanya. Teks. Kok ini ya? Ini mah tadi. Jangan-jangan kagak bisa di-copy lagi tadi. Ini mah tadi saya ngopi ini ke kamu. Ctrl C, nggak mau ya? Tuh, malah ini wae. Ih, parah. Kok ngopi dari PDF nggak bisa ya, Ki ya? Ngopi aja gitu. Di ini. Image ya itu. Di image emang ini. Kalau seribu jadi image. Iya, kayaknya image ya. Saya ubah dulu dah. Saya ubah dulu. Pantesan gak enak. Ini nih ya. Ntar. Stop share. Saya ubah dulu itu ke Word. Bisa gak? Kalau image bisa diubah emang? Nggak bisa. Keluarnya image. Keluar image lagi ya? Iya, ini satu beda image. Ya. Coba, kita coba. Kalau pecah-pecah. Nanti hasilnya jelek ya? Sengaja ini supaya mahasiswa tidak bisa mengcopy juga. Matematika bisnis, soal matbis, soal derivatif. Oke.
Oke, kita lihat. Coba. Bisa sini. Bisa ini. Oke, sip. Ini kuadrat ya. 20x dikurangi 0,5x kuadrat ini ya. Ini saya kasih tanda ini aja kuadrat. Tuh, kuadrat. Kalau ada tanda topinya tuh kuadrat. Oke. Kira-kira bagaimana jawabannya nih? Tentukan fungsi MPP dan evaluasi MPPX ketika X-nya 5. Langsung diturunin ya, Bu ya? Iya, langsung aja turunin. Iya. Ya. 20. Kan sama dengan Q aksen ya. Sama dengan Y aksen. Sama dengan TPP aksen. Sama dengan 20 min X ya. X, iya Bu. Oke, kalau cara 2 dikali 0,5 X ya. Sama dengan 20 min X. Ketika X-nya sama dengan 5, maka MPP sama dengan 20 dikurangi 5. 15. Dengan 15. apa artinya MPPX 15? Hah? Marginal physical product 15. Apa artinya? Kenaikan tambahan sebesar 15 Gimana? Jika input produksi sebesar 5, akan memberikan kenaikan tambahan produksi sebesar 15 satuan. Nah, itu udah pada pinter. Next. Oke. Ini yang bikin Anda galau, kita bahas. Perusahaan agribisnis memiliki fungsi permintaan. P sama dengan 0,1 Q. Fungsi biayanya CQ sama dengan 5.000 ditambah 20 Q ya. Tentukan marginal profit ketika jumlah yang dijual sebesar bla bla bla. Oke. Wah, dalam hati udah tahu marginal profit ngitungnya gimana. Tapi nginiin profitnya gimana? Itu yang bikin bingung ya kan? Pi sama dengan TR min TC. C-nya udah ada. TR-nya berarti yang kamu bingung kan? Iya, Bu. TR itu kan P Iya, Bu. dikali Q. Kali Q. P-nya mana? Ada nggak yang mengandung P? Ada Ibu, Ada, P plus Bu. 0,1 Ada. Yang 80 itu, Bu. 80. Nah, berarti ubah itu jadi P sama dengan 80 min 0,1 Q. Iya. Berarti Pi sama dengan TR min TC. P dikali Q. Berarti 80 min 0,1 Q dikali Q. Ya kan? Iya, Bu. Dikurangi TC. 5.000 plus 20 Q. Masukin Q-nya ya. Oke, udah nggak galau lagi kan? Gampang banget ya. Jangan lupa, ini kan minus tanda kurung ini ya. Kalau nggak dikasih kurung, ini jadi minus. Ya, berubah. Iya, Bu. Oke, Iya, Bu. nah, ini kan dikali. Oke, berarti Q-nya bagaimana? Ya udah, Q-nya diubah 150 sama 400. Dapat selisihnya itulah marginal profit. Ya. Oke, Atau Bu. kalau mau gampang berarti P aksen sama dengan MR dikurangi MC. Nah, MR-nya berapa?
Ini kan, TR-nya berapa tadi? 80. 80 Ki Dikurangi min 0,1 Ki kuadrat. kuadrat. Iya. Jadi MR berapa? 80 min 80 min 0,2 Ki. MC Min 5.000. 20. 20 doang, Bu. Oh, lebih gampang deh ini. Masukin aja Ki-nya. 150 sama 400. Yang 400 dulu, baru yang 150 selisihkan. Dapat. Ya kan? Nah. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, gampang. Iya, Bu. Sekarang yang optimization yang kamu anggap sulit ya. Nah, padahal sebenarnya gampang juga. Coba bentar. Kita buka dulu filenya. Ini derivatif. Filenya optimisasi. Optimization tuh optimum. Kelihatan nggak PPT-nya? Nggak. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Ibu. Sekarang ada. Sudah, Bu. Udah ada, Ibu. Nah, optimisasi ya. Jadi ini nanti aplikasinya ke produksi yang maksimum. Tadi saya udah bilang, MPP maksimum, APP maksimum ya. Lalu ada di titik balik, the law of diminishing return, berarti itu di daerah mana itu? Daerah Ciampea, Lewiliang. Daerah mana? Titik balik, daerah mana? Kamu belajar production function itu berapa daerahnya? Kagak ada yang nempel apa ini hukumnya? Kacau. Halo? Patah-patah, Ibu. Patah-patah? Oh, oke. Saya ulangi ya. Sekarang patah-patah nggak suaranya? Udah mending Ibu, mending. Ya, oke. Oke ya, kan gini membahasnya production maksimum ya. Produksi maksimum, jadi TPP maksimum, MPP maksimum, APP maksimum ya. Bentuk kurvanya juga kan dia ada puncaknya ya, itu maksimum. Nah, yang harus diingat dalam matematik, suatu fungsi kalau dia maksimum atau minimum, turunan pertamanya sama dengan 0. Itu yang harus diingat. Oke? Kedengeran suara saya? Kedengeran, Bu. Oke, yang kedua ada the law of diminishing return ya. Kalau kamu belajar teori produksi daerah mana itu? Titik balik. Anda udah belajar kan? Kemarin belajarnya daerah mana aja? Bogor, Jakarta. Daerah mana? Eleh. Dari 54 orang ini nggak ada yang tahu? Daerah 2 ya. Kan ada daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ya enggak? Ih. Gak ingat apa ya? Halo? Ini nggak ada yang ingat. Lupa, Bu. Lupa kumaha. Jika ada lokal maksimum, lokal minimum ya. Pokoknya titik ekstrim turunan pertama sama dengan 0 itu. FONC, first order. Ini apa teh? C-nya condition, kok jadi lupa ya? Necessary ya, oke. First order necessary condition. Titik krisis, Bu. Titik kritis, critical point itu kan titik. Iya, mereka nggak belajar kalkulus ya. Itu turunan pertamanya nih, gampangnya gini lah, ini kalau kamu baca ini kayaknya liar gitu ya. Nah ini turunan pertama sama dengan 0. Kita ini aja deh, praktek langsung ya. Ya, ini rada-rada memusingkan Anda. Saya langsung aja ke aplikasi kita di production function ya. Fungsi produksi. Tah ini. Kelihatan? Fungsi produksinya.
Kelihatan, Bu. Oke. Jadi di sini ada contoh. Y sama dengan, oh ya udah ini kan. Y sama dengan X kuadrat min 1/30 X pangkat 3. Ya. Turunan pertamanya berarti MPP ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, turunan pertama MPP. MPP-nya berapa? Belum tahu. Turunin lagi sekali lagi, berarti MPP aksen. Nah, MPP aksen berarti terjadi ketika MPP maksimum. Nah, ketika MPP maksimum itu titik balik tuh. Berapa nilainya di sini nih? Nah, nih MPP maksimum di sini kan? Tangan saya kelihatan nggak? Nih tangan, ya. Kelihatan, Ibu. Itu adalah 10, maka titik baliknya adalah 10. Diturunkan 2 kali berarti. Gitu, yang ini nih. Tadi kalau nilainya positif, ya, kalau turunannya 2 kali positif, maka dia concave upward. Kalau negatif, concave downward. Nah, itu di situ ya. Kalau first derivatif ini contohnya lagi X kuadrat min 1/30 pangkat 3. Ya. Dilihat turunan pertamanya berapa? Kalau dibuat sama dengan 0. Berarti ini di mana lokasinya? Di sini. TPP maksimum tuh ya. Turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya ini 2X min 3/30 X kuadrat sama dengan 0. Ya, satunya 0, satunya diturunkan dapat 20. Di turunan kedua, F double aksen. Jadi TPP diturunkan lagi. MPP kan tadi ya, MPP-nya berapa? MPP-nya dia dapat nilainya X10 gitu. Nah, saya gambar aja deh. Ntar habis ini. Biar nggak pusing kamunya. Nah, kita masuk ke sini deh. Saya ulangi. X kuadrat min berapa tadi? X kuadrat min 1/30. X pangkat 3. Oke. Oke, gambar jelek. Nah, gitu ya. Iya, Bu. Bawahnya jelek amat ya. Ampun, nggak bisa lurus dong. Di sini apa? X. Input. Di sini apa? Y. Output. Ya. Oke. Kita mau bikin TPP, MPP ya. Ini kalau digambar tuh gitu. Ini MPP. Dia nilainya akan negatif ya. Dari 0 ke negatif. Kalau misalnya APP, dia tidak akan pernah 0 karena dia average. Ini APP. Ya, gitu ya. Di titik balik tadi, di sini ya, berarti itu MPP-nya maksimum nih. Ini ceritanya MPP maksimum di sini ya. Max. APP di sini max ya. TPP di sini max. Berarti kalau dia max semua, turunan pertama sama dengan 0. TPP max. Berarti TPP aksen sama dengan 0. TPP aksen itu kan MPP ya, sama dengan 0. Lihat kurvanya MPP-nya 0 nggak di sini? Tuh, 0. Ketika dia maksimum. Jadi secara gambar kurva juga betul. Nah, kita matematisnya juga benar nggak gitu, kita buktikan. Lalu ketika dia berpotongan, ketika APP max, apa yang terjadi? Sama, APP aksen turunan pertama sama dengan 0. Terus kalau MPP yang maksimum, apa yang terjadi? MPP aksen sama dengan 0. Ya, MPP itu kan turunan TPP.
diturunkan lagi. Jadi sama aja dengan TPP double aksen. Itu rumusnya ya. Oke. Nah, ketika APP maksimum nilainya berpotongan, kurvanya berpotongan. Maka nilainya gimana? Nilainya Nah, kedengeran ya suara saya segini kencangnya suara. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Iya, nilainya Sama, Bu. Sama, Ibu. sama. MPP sama APP sama ketika dia Berpotongan. Tuh. Jadi ketika Y sama dengan X kuadrat min seper 30 X pangkat 3. Coba saya tanya, berapa MPP-nya saat X-nya 2, misal. Berarti turunin Y aksen, ya kan? DY Iya, per Bu. DX. 2X min 2x min 3 per 30. 0,1 x kuadrat. masukin itu yang namanya 2. Oke. 2 dikali 2 dikurangi 3 per 30 kali 2 kuadrat. Nah, itu kalkulator aja. 0,1 kali 4 ya? Iya, Bu. Jadi 0,4. Iya, 0,4. Oke, contoh. Berapa nilai X saat MPP-nya maksimum? Berapa? Berarti MPP aksen sama dengan 0. MPP udah nemu di atas nih MPP. Ya. Turunin lagi. Berapa? 2 min 2 min 6 per 6 per 30 30 X. X. sama dengan 0, jangan lupa. 6 per 30 itu sabaraha? 5 per 6. 5. 1 per 5, Bu. Ya, 5 per 6 ngaco. Jadi baginya 5 maksudnya ya. Yang atas bagi 6, bawah bagi 6. Nah, gini ya. Oke. Gitu. Berapa APP? Diturunin lagi, Bu, ya? Oh, enggak. tidak. APP kan Y per X. Berarti X kuadrat dikurangi seper 30 X pangkat 3 dibagi X. Jadi X-nya 10. X seper 30 X kuadrat. Itu APP. Iya. Pertanyaannya, berapa X saat APP-nya maksimum? Ditambah dengan 0 lagi. Kalau turunin lagi nih baru kalau ada maksimum-maksimumnya. APP aksen sama dengan 0. Berapa? 1 min 2 per 30 X. 2 per 3. Iya, sama Bu. dengan 0. Berarti 2 per 30 X sama dengan 1. Jadi 2X sama dengan 30. X sama dengan 15. Nah, sekarang dibuktikan. Bener nggak nilai MPP sama APP saat APP maksimum nilainya tadi bagaimana? Sama kan tadi ya? Iya, Bu. Iya, sama, Bu. Sama MPP sama dengan APP. Bener enggak? Dibuktikan aja. X-nya 15 masukkan tuh ke APP. X min seper 30, 15 kuadrat. Nah, berapa hitungin? MPP-nya berapa tadi? 2X. Berarti ini 15. 2X, 2 kali 15. Minus berapa? 3 per 30. 0,1 ya? 15 kuadrat. Nah. Hitungin coba. Berapa hasilnya? Sama enggak?
22,5. 30 dikurangi 22,5. 7,5. 7,5. 15 kurang Sama, 7,5. Ibu. APP-nya juga 7,5, Bu. 7,5 ya, Ibu. 7,5. Ini benar ya? Nah, Iya, Iya, Bu. Iya, Betul. Bu. nanti nilai elastisitasnya berapa? Production elasticity-nya berapa? Elastisitas produknya berapa jadinya? EP sama dengan ketika X-nya 15 tadi ya, pada saat APP maksimum, berapa EP-nya? Nggak usah mikir ini, EP berapa? Kan tadi udah tahu MPP sama dengan APP. Satu atuh. Kan rumusnya MPP dibagi APP. APP 7,5 dibagi 7,5. 7,5, Ketika satu. ya, hijinya nah, 1. Efisiensi teknis ini gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Lumayan, Ibu. Lumayan. Sebenarnya menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Ya kan? Iya, Ibu. Oke. Yang nggak ngertinya di mana nih dari contoh soal ini? Jadi fungsi kos sama penerimaan kurvanya naik ke atas ya. Dari kiri bawah ke kanan atas, mirip supply ya. Oke. Kurvanya gitu aja ke atas gitu ya. Lalu yang nomor 2, ini udah juga ya. Pertanyaannya dia lokal minimum apa lokal maksimum? Tah, eta. Apa jawabannya tuh? Lokal maksimum. Kenapa? Kalau maksimum gimana? Nilainya negatif ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Turunkan. Kalau yang turunan keduanya ya? Kalau yang minimum berarti dia positif turunan keduanya. Gitu. Ya, Bu. Oke. Tingkat penggunaan input agar produk maksimum dan berapa jumlah produksi. Aduh, ini mah tinggal ditulis aja. Berapa MPP-nya gitu kan? MPP sama dengan 0 di sini karena dia TPP max. Lalu setelah X-nya dapat masukin ke fungsi nomor 2 ya. Kalau point of inflection apa yang ditarik? Itu TPP double aksen ya. Oke, ini kalau dilihat berarti mana tadi? Kan tadi sama nih soalnya ya. X kuadrat min sepertiga 30 X pangkat 3. Ini sama nih. Kalau ditanya point of inflection sebenarnya ini. Berapa X saat MPP maksimum itu? 10 jawabannya ya. Tapi kalau tadi TPP maksimum berarti MPP-nya 0. Tulis. Y max. Berarti aksen sama dengan 0. Berarti MPP sama dengan 0. Berapa X-nya gitu ya ditanya. 2X min sepertiga 30 X kuadrat sama dengan 0. Keluarkan saja X-nya. X 2 min sepertiga 30 X. Benar nggak? Ini udah pasti X sama dengan 0. Ini aja kita hitung. 2 sama dengan sepertiga 30 X. Berarti 2 ya, 2 per 30 ya? Oh, 1. 2 ya? Ini 2 ya?
Berapa tadi MPP-nya? Sebentar. 3, Bu. Oh, 3/32 X 3/30. Salah. Nah, berarti ini oke, 2 min 0,1 jadi ya? Iya, Bu. 0,1 X. Ini 2. Jadi X sama dengan 20. 20. Karena itu 1/10 ya. 1/10 kan. 2 sama dengan 1/10 X. Jadi ini pindah ke sana ya. X sama dengan 20/1 gitulah ya. Iya, Bu. Nah, ketika X-nya 20, berapa fungsi ini? Masukin berarti ini 20. Berarti 20 kuadrat dikurangi 1/30 dikali 20 pangkat 3. Nah, itu dihitung tah. 400 dikurangi, nah hitung sendiri deh ya. Itu hasilnya, Y-nya. Ngerti gak? Kan yang ditanya tadi, mana? Berapa tingkat penggunaan X agar produksi maksimum? Dapat 20. Berapa jumlah produksinya? Masukin 20-nya ke X kuadrat min 1/30 pangkat 3. Gitu ya. Oke, 1-2 udah. Nomor 3. UMKM dapat menjual seluruh unit produksinya. Yang dihasilkan, harganya 6. Biayanya sekian. Berapa Ki dalam rangka untuk memaksimumkan keuntungan perusahaan? Berarti Pi aksen sama dengan Pi aksen sama dengan 0. Ya. Coba Pi aksen sama dengan 0 ditulis. Berarti MR sama dengan MC. Gitu. Harganya kan 6. Barangnya per minggu Q-nya berapa ini? CX dikali bla bla bla. Berapa nilai X yang dihasilkan? Gitu. Berarti Pi sama dengan 6 dikali gimana? Termin TC aja. Gimana cara nyarinya ini? Coba. Yang nomor 3. Ada yang bisa gak? Nomor 3. Tadi yang ngisi, kalian ngisi apa yang dikumpulkan di Evieta itu? Hah? Kita bekerja sama, Bu, untuk mendapatkan satu jawaban. Mantap. Oke. Bekerja sama. Jadi kalian bikin Zoom sendiri, lalu ada yang ngajar, yang lain nyatet. Iya, Bu, kita saling bertukar, Bu. Bertukar pikiran. Iya, Bu. Apa jawaban kamu? Nomor 3. Itu pokoknya CK-nya itu diturunin dulu, Bu. Bu langsung masukin. Iya, diturunin terus langsung dimasukin yang harganya itu. Oke. Perusahaan yang Mbak Diksetukan menjual seluruh produksinya dihasilkan pada tanggal 6. Biayanya itu ya. Diturunkan dapat 2 min Q plus 0,6 Q kuadrat. Iya, Bu. Oke. Berapa nilai Q untuk memaksimalkan keuntungan? Gimana caranya jadinya? Pi-nya yang diturunkan. 6 kurangi 2 gitu. Pakai rumus apa? Jawabannya berapa sih kamu coba? Saya tanya, berapa jawabannya? First derivatifnya berapa? Hah? 3,41, Bu. 41, Bu. 3,41, Bu. 3,41. Ya, Bu. Dari mana itu?
itu kan diturunin dulu, Bu. Terus difaktorkan, tapi difaktorkannya pakai rumus ABC, Bu. Nah, betul, pakai rumus kecap ya. Karena Iya, nggak Bu. bisa langsung difaktorkan ya. Iya, itu udah bisa ternyata. Betul, berarti diturunkan pakai rumus kecap. Nah, dapat Q1, dapat Q2 ya. Iya, Iya. Bu. Sip. Bisa. 3 komaan ya. Yang dipakai yang positif ya. Iya. Baik, Bu. Nah, nomor 4. Nomor 4 gimana nih? Volumenya 3,1, Bu. 3,1. Volume harganya dulu atuh, harganya berapa? 8,2. 8,28. 8,28 bukan 8,3. Oh, mungkin ini beda dikit kali ya sama saya ya. Dibulatin, Apanya Bu. tuh? Iya, Bu. Pembulatannya beda dikit ya? Iya, Bu. Oke. Caranya gimana coba? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Diturunkan Terus Heeh. pakai rumus ABC, terus kan ketahuan tuh bukinya. Terus dimasukin ke yang P itu persamaan. Terus jadi ada 8,28 Bu hasilnya. Oke. Bisa juga TR min TC. TC-nya itu TR-nya P dikali Q. P-nya 12 min 1,2 Q dikali Q. Bisa. Ya. Gitu juga bisa. Iya, Bu. Nanti diturunin lagi. TR sama dengan TC. Dapat juga di situ. Oke, sip. Harganya 8, P-nya berapa? Q-nya? Kok P-nya? Q-nya berapa? Q-nya 3,1. 3,1 setelah dimasukkan. Oke, berikutnya nomor 5. Belum, Bu. Kalau saya Tadi PPT Ekum, Bu. Ya, saya 3,08. Ya, beda-beda dikit lah ya. Sama-sama kamu 3,1. Jadi makanya nih nanti kalau di ujian tuh kalau yang koma-koma harus diperhatikan ya. Dimintanya berapa belakang koma gitu. Ya, Bu. Ya, 3,1 saya 3,08-nya Betty kan. Tapi kalau misalnya di Evieta Parasidin masukinnya 3,1, yang 3,08 jadi salah. Padahal sebenarnya mirip-mirip tergantung dari awalnya menentukan komanya ya. Itu yang harus hati-hati ya. Nanti mungkin kalau Iya, gitu Bu. diperiksa manual kali esainya. Oke, nomor 5 gimana? Sebenarnya udah pada bisa, tapi Anda tuh nggak pede ya. Takut salah gitu. Ibu yang nomor 4 masih nggak paham. Nomor 4. Kan pakai rumus kecap. Bu, itu volumenya gimana ya, Bu? Volume penjualan itu kan Q. Memaksimumkan keuntungan itu berarti pi aksen sama dengan 0. Makanya kamu tulis dulu ya. Pi, tulis pi-nya. Pi-nya itu kan TR min TC. Berarti pi aksen sama dengan 0, pi max ya. Turunin profitnya, pi aksen sama dengan MR dikurangi MC. MR itu berarti kan 12 min 1,2 Q dikali Q. Iya. 12 Q Ya, Bu. min 12 Q kuadrat. Berarti 12 min 2,4 Q. Iya, Bu. Itu MR-nya sama dengan 2 min Q tambah 0,6 Q kuadrat. Itu sama dengan itu ya. C. Yang C. Nah, sama dengan 0. Tidak dapat Q-nya. Difaktorkan. Kalau difaktorkan nggak bisa, berarti dikasih rumus kecap. ABC. Nah, itu udah langsung jawabannya. Karena kamu fungsi yang tadi diturunkan itu pakai keuntungan maksimum gitu. Ngerti nggak? Ya, Bu. Ngerti, Bu. Nah, iya. Iya, Jadi Bu. langsung kalau dari persamaan itu nggak bisa difaktorkan langsung, pakai rumus kecap. Ya, nanti yang negatifnya jangan dipakai. Kita pakai yang ambil yang positifnya. Itu 3,08 dan 3,1 lah sama. Nah, dapet kamu Q-nya, masukin tuh ke fungsi 12 min 1,2 Q. Dapat nanti
P-nya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Dapat berapa? 8, ya. Iya, 8,3. Kayak gitu caranya. Kalau dibayangkan sulit, makanya harus dilakukan. Tulis. Oh, kuncinya maksimum keuntungan. Berarti P max. P aksen sama dengan 0. Berarti MR dikurangi MC sama dengan 0. Nah, MR-nya cari dari P ya, dari TR nih. P kali Q. Kalau diketahui di soalnya Q sama dengan, ubah dulu jadi P sama dengan gitu. Masukin C. Ini udah ajan maghrib, satu nomor lagi nih, ayo. Fungsi biaya dan permintaan adalah C5Q, P25 min 2Q. Cari tingkat output yang memaksimumkan keuntungan. Berapa keuntungan? Nah, sama nyarinya ya. Apa fungsi keuntungan decreasing atau increasing? Caranya sama tadi. P sama dengan TR min TC. Oke, jadi P aksen. P maksimum sama dengan P aksen sama dengan 0 gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kebayang nggak sih? Kebayang, Bu. Kebayang, Bu. Di situ masih kebayang-bayang nggak bisa tidur, nggak kebayang. C sama dengan 5Q ya tadi ya. Terus P sama dengan 25 min 2Q. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Tingkat output yang memaksimumkan keuntungan perusahaan. Berarti itu Q saat P max gitu. Iya, Ingat aja kalau P max berarti P aksen sama dengan 0 turunan. Nah, cari TR aksen. Berarti kan ini sama aja MR min MC sama dengan 0. MC-nya udah ketahuan dari sini, dari C berapa? 5. Nah, kita gampang pisan. MR berarti 25 min 4Q. Cara cepatnya itu berarti A min 2 BQ ya. 25 min 4Q bukan? Iya, Bu. A-nya kan 25. Dikali 2 dikali 2Q. Itu 25 min 4Q. Hitung berarti MR berapa? 25 min 4Q sama dengan 5 sama dengan 0. Gitu iya, kan? Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini kebenaran Iya, Bu. bisa difaktorkan kalau ini 20 sama dengan 4Q. Q sama dengan 5. 5, Bu. Berarti P-nya berapa? 25. 15, Bu. Ya. Oke, dapat. Terus pertanyaan berikutnya apa? berapa keuntungan yang diterima perusahaan tersebut? Masukkan itu P sama Q-nya. Cari. Berarti 25 min 2 kali Q. Dikali Q. Dikurangi 5 kali Q. Gitu kan? Iya, Bu. Oh, sampai ngantuk ya. Berarti 15 dikali 5 berapa? TR. 75, Bu. 75, Bu. 75, Bu. TC berapa? 5 dikali 5. 25. 25. Jadi keuntungan 75 kurang 25. berapa? 50. Ah, 50. Ya, salah, Bu. Nah, kenapa salah? Kan gampang ini. Kan kita itu, Bu. Kita apa? Kan udah dapat. Kita bersatu mengalahkan satu soal, Bu. Susah, Bu, itu satu soal itu. Oh, ya udah. Padahal ini lebih gampang dari yang lain. Q-nya 5, P-nya 15. Jadi keuntungannya udah TR-nya kan P kali Q, 5 kali 15. TC-nya yaitu 5Q. Kalau kamu mau cari cara yang sulit, ya udah P-nya 25 min 2 dikali Q. Sama aja kan 15. Dikali Q-nya tadi udah dapat 5. Ya udah. Dapat 50 itu jawabannya ya. Oke. Baik, Bu. Pertanyaan enggak? Apakah ada pertanyaan? Udah. Sip. Keuntungannya decreasing apa increasing nih?
Increasing, Bu. Iya, naik ke atas gitu ya. Iya, Bu. Udah tahu. Oke, baik kalau begitu. Ada pertanyaan? Ini saya kasih rekamannya ya. Iya, Baik, Ibu Bu. boleh. Iya, Bu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Nanti saya upload dulu di YouTube. Saya kasih linknya biar Anda bisa download buat belajar ya. Dan yang nggak hadir ini banyak banget. Terserah lah ya. Yang hadir aja belum tentu ngerti, apalagi nggak hadir gitu ya. Setuju, Bu. Betul, Gitu Bu. aja saya sih. Betul, Ibu. Tahu aja, Ibu. Online Oke, juga udah baik. nggak ngerti, Bu. Kenapa? Online juga, kuliah online juga udah nggak ngerti, apalagi offline. Kok apalagi offline? Kalau offline harusnya lebih ngerti dong. Deg-degan, Bu. Ayo atuh Bu, kita offline aja Bu. Kalau offline siap-siap ditunjuk, maju ke depan ya. Saya mah siap mulu Bu. Bu, susu kamu pasti aja, Bu. begitu. Offline-nya, Bu. Siap terus Bu, siap terus. Siap terus. Jadi tegangnya di situ, tegang takut dipanggil dosen, maju ke depan. Dan gitu nggak ngerti kamu zong nanti di depan ya. Bener, Bu. Tapi saya biasanya suka cerdas cermat kalau saya dibikin grup. Nah, semua harus maju wajib. Nanti yang menang dapat tenggo ya. Yang poinnya paling tinggi. Tapi itu Asik. seru, mahasiswa tuh seneng. Jadi kita bikin 5 kelompok gitu, satu kelompok ada 7 orang. Nah, ada mentornya. Saya akan mewajibkan 1 orang jadi mentor, 1 atau 2 orang yang ngajarin. Nah, dia nggak boleh maju terus. Kalau bisa nilainya jelek tuh yang maju. Jadi makin pintar tuh. Nah, kayak gitu. Semangat. Jadi ya, harus semangat kuliah ya. Ayo Bu offline Bu. Ayo, Bu, Iya, offline, Bu. nanti. Ibu Khusus semangatnya anak kalau kuliah doang, offline, Bu. Bu. Ibu Khusus emang kalau anak offline-nya kuliah kapan, doang, Bu? Nggak tahu. Tahun depan kali. Anda semester 3. Wacananya mah September ya, Bu ya? Waduh. Bukan lagi, Bu. Tahun depan Allah, September. Bu. Nanti ini ya ada acara MAB Care. Nanti saya sharing sekalian juga sama konseling ya. Nanti ada konseling. Suka duka kuliah online. Oke ya. Baik, kalau begitu terima Bu. kasih banyak. Saya Terima akhiri kasih, Bu. pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Absen. wabarakatuh. Ibu, maaf absen. Waalaikumsalam.